Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan Allah Bapa kami yang menyertai hidup kami sepanjang satu hari ini, dari pagi hari hingga pada malam hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Berkati Tuhan segala kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang satu hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, sukacita bagi kami, dan kemuliaan bagi Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Roma 8 ayat 1 sampai ayat 8 dan ayat pembimbing dari ayat 5. Begini firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang menjadi tema renungan adalah hidup oleh daging dan oleh roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tak ada seorang pun yang di dunia ini tanpa dikehendaki oleh Allah. Sebab Allah menjadikan kita sehingga Ia pun menempatkan kita hadir di dunia ini. Jika Allah menghendaki kita hadir di dunia ini, berarti Allah mempunyai tujuan tertentu lewat kehidupan kita di dunia ini. Untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan terjadi melalui hidup kita, pasti tidak terlepas dari penyertaan Tuhan dan segala perlengkapan. Perlengkapan yang dimaksud adalah tentu yang berkaitan dengan tubuh jasmani dan juga yang berkaitan dengan rohani kita. Tidak jarang bahwa manusia lebih banyak mengutamakan kelengkapan yang berkaitan dengan tubuh jasmani, yang berkaitan dengan hal-hal lahiriah. Mengapa? Karena manusia lebih mengutamakan kenikmatan dan kesenangan hidup. Manusia hanya menginginkan apa yang menjadi kenikmatannya adalah sebagai tujuan hidup berdasarkan apa yang kelihatan dan berdasarkan ukuran manusia. Dengan kata lain, ketika manusia mengejar kenikmatan atau kepuasan dalam hidupnya, padahal yang sebenarnya bukanlah kenikmatan yang sesungguhnya sebagai kenikmatan yang tertinggi. Inilah yang membuat manusia itu terjebak. Manusia jatuh dan terperangkap dalam kenikmatan yang semu, kenikmatan yang sementara yang dapat hilang, tidak tetap. Dan kenikmatan yang membuat, yang mematikan manusia itu dan juga mematikan kerohaniannya. Itulah sebabnya mengapa manusia terus memburu kenikmatan bagi hidupnya, tidak peduli dengan apa yang penting bagi
kehidupan rohaninya. Tidak ada salahnya jika kita terus berusaha bekerja keras untuk menikmati atau mencapai suatu kesenangan hidup itu. Akan tetapi kita harus tahu, sebagai manusia yang mengandalkan segala usahanya dan mengabaikan kelengkapan rohani, tentu ini akan membuat kita tidak akan pernah puas dengan segala usaha dan kenikmatan, tidak akan pernah puas dengan segala pencapaian kita. Kita akan terus berusaha dan terus, entah sampai kapan, mencapai kenikmatan yang sesungguhnya supaya kita dapat merasakan kepuasan itu. Jika ini terjadi, maka sebagai manusia boleh dikatakan sesungguhnya ia hidup tapi tidak pernah bahagia menikmati hidup. Sebab ia selalu dikejar-kejar oleh keinginannya sendiri dan dikendalikan oleh dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berasal dari Allah dan ditentukan serta diperlengkapi oleh Allah di dunia ini, mengapa kita harus hidup berdasarkan keinginan sendiri? Mengapa kita harus hidup dikendalikan oleh diri sendiri? Bukankah Allah yang berkuasa atas hidup kita? Bukankah Allah yang berdaulat atas hidup kita, yang mengendalikan hidup kita untuk melakukan yang seturut dengan keinginan Allah? Mari kita renungkan kembali, kita ada di dunia ini adalah karena Allah punya tujuan tertentu atas dan melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kehidupan kita diperhadapkan dengan dua pilihan untuk menjalani hidup kita di dunia ini, yaitu yang dikatakan hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Dalam renungan malam ini, Paulus menguraikan dua golongan orang, di mana yang satu hidup menurut daging atau disebut orang yang bertabiat berdosa, dan yang kedua adalah orang yang hidup menurut roh. Yang pertama, hidup menurut daging berarti mengingini, menyenangi, memperhatikan dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Ini menggambarkan bahwa manusia dengan semua keinginannya yang buruk. Ini juga meliputi bukan saja perilaku amoral, kedursilaan, perzinahan, kebencian, kepentingan diri sendiri, kemarahan, dan sebagainya, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka yang melakukan perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, sebagai manusia yang hidup dalam perbuatan tabiat berdosa, tidak akan pernah mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, manusia yang hidup menurut daging adalah seteru Allah, musuh yang harus dilawan dan dimatikan melalui kuasa Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, Tuhanlah yang dapat mengalahkan segala yang berkaitan dengan hidup dalam daging ini, supaya kita mampu menerima Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, yang membawa kita, yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang benar,
membawa kita kepada firman Tuhan, membawa kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan yang kedua, hidup menurut roh, yaitu hidup yang selalu mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus, dan memusatkan pikiran kepada hal-hal dari Allah. Hidup yang benar tidak pernah dikendalikan oleh dua-duanya, tidak pernah dikendalikan oleh daging atau roh. Hidup berdasarkan roh harus benar-benar dipenuhi, dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan. Di sini Paulus juga memberikan dasar bagi kepastian keselamatan, yaitu kehidupan kekal dan bukan kematian. Jika seseorang terus-menerus mematikan perbuatan-perbuatan buruk dalam hidupnya, di dalam tubuhnya, maka dia sedang dipimpin roh. Jika seseorang mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, maka dia sesungguhnya sedang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Hidup dipimpin Roh Allah pasti akan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup dipimpin oleh Roh Allah akan menghasilkan buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 20 dikatakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan ini kita dapat menikmati hidup dengan sukacita dan kebahagiaan yang sesungguhnya berdasarkan Roh Allah. Jadi saudara-saudari, saat ini Tuhan mengingatkan kita melalui renungan ini, pilihlah hidupmu yang mau dan terus dipimpin oleh Roh Allah, supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan hidup menurut daging, yang hanya menikmati kenikmatan dan kebahagiaan yang semu dan sementara yang akhirnya mematikan. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan dalam hidup kami, supaya kami tidak hidup hanya di dalam kedagingan saja, yang hanya mengutamakan keinginan yang bersifat lahiriah saja, tetapi kami mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami, supaya Roh Kudus Tuhan yang memberi kami pengertian, yang mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan, agar senantiasa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini berkati hidup kami, berkati tubuh, jiwa, dan roh di sepanjang malam ini. Kiranya esok pagi Tuhan, Engkau bangunkan kami dari tempat tidur kami boleh melewati malam ini dengan penuh penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin.